Terus kata teman gue yang udah lama di situ, udah santai aja, nggak usah mikirin yang gitu-gituan. Iya bang, udah gue absen, pas nyampe di luar tuh, pas mau ke parkiran, dia nanya, kalau lu ngelihat yang di table cepet, udah lu nggak usah diperduliin. Dia bilang gitu. Memang itu dia udah pasti ada, setiap malam tuh udah pasti ada. Bahkan kita pun dari awal juga kayak kaget. Ada kejadian satu keluarga mati bunuh diri. Bunuh dirinya gimana be? Dia lompat dari lantai 16. Anjir. Itu semuanya. Jadi dari anak, ibu sama bapaknya mati. Halo Sobat Penatua, balik lagi bareng gue Refdi, dan pada kesempatan kali ini gue udah bersama seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat ia bekerja di sebuah restoran yang berada di Jakarta Pusat, yang dimana beliau diteror oleh sosok-sosok penghuni restoran tersebut. Penasaran sama cerita lengkapnya? Langsung aja kita kenalan sama narasumber di sebelah gue ini. Halo Bang Bogel. Ya bang. Kabar gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Bang, makasih banyak ya Bang, kita udah dikasih izin buat main lagi ke studio tentang mereka Bang. Santai bang. Konten lancar lah Bang ya? Alhamdulillah lancar bang. Lancar ya? Kesibukan lagi apanya nih Bang selain konten? Nganggur bang. Nganggur. Fokus berkarya lah Bang. Fokus ya? ngonten. Mantap. Oke Bang Bogel, pada kali ini lu kan mau bercerita tentang pengalaman lu kerja di sebuah restoran. Iya bang. Yang dimana itu restoran ada di daerah Jakarta Pusat. Kalau boleh tahu ini kejadian tahun berapa Bang? Kejadian ini di pertengahan tahun 2014. Pertengahan tahun 2014. Iya. Yang dimana lu tadi udah sempat cerita juga ya di belakang ya, kalau lu di sini bertahan cuman selama 3 bulan. 3 bulan. Memang lu selama di sana tuh ngalamin apa aja Bang? Jadi selama 3 bulan gua kerja di restoran tersebut, Iya. Gua selalu diteror nih bang, sama sosok penghuni tempat gua kerja. Diteror sama sosok penghuni restoran. Iya. Dan lu juga tadi udah cerita kalau di restoran ini pernah ada kejadian yang dimana satu keluarga bunuh diri di sana. Bukan di restoran, jadi lebih tepatnya ini di samping restoran gue ini ada apartemen. Nah, apartemen. Sampingnya apartemen. Jadi di apartemen itu ada satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Itu bunuh diri dengan lompat dari lantai 16. Loncat dari lantai 16. Iya. Oke Bang Bugel, ditahan untuk ceritanya ya. Siap bang. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusan kalian. Dan buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan ragu untuk langsung subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami makin semangat menghadirkan konten-konten horor berkualitas lainnya di tengah kesibukan kalian. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Jadi di pertengahan tahun 2014, gue diajakin kerja nih bang, sama temen gue. Karena kebetulan gue juga lagi nganggur, gue terima lah nih tawarannya. Gue disuruh datang ke sana, gue dateng. Pas gue dateng interview segala macem, gue ditanya sama manajernya, emang kamu siap kerjanya kapan? Karena sebelumnya gue udah dibilangin sama teman gue, lu nanti kalau ditanya siap kerja kapan, lu bilang aja, saya siap kerja hari ini pak. Dia bilang gitu. Oh yaudah. Nah pas manajer gue ngomong begitu, gue ngomong dong apa yang dibilangin teman gue. Saya siap kerja hari ini pak. Oh kamu siap kerja ini? Iya. Oh yaudah, kamu masuknya besok aja, soalnya kan belum dibikinin schedule. Dibilangin gitu sama manajer gue. Oh yaudah, nanti setelah ini kamu pasti saya kabarin. Dia bilang gitu. Oh yaudah pak. Itu selesai, gue balik nih. Gue balik pas abis keluar dari restoran mau menuju ke parkiran, gue langsung dapet telepon. Gue angkat. Mas Rahmat, ini saya, ya kan. Jadi nama manajernya itu kita samarin bang ya. Kita sebut aja Pak Yansen. Oke, dia ngomong, halo Mas Rahmat,
ini saya Pak Yansen, manajer ini nama restorannya kan. Oh iya Pak, kenapa? Kamu besok masuk siang ya? Oh iya Pak, emang kalau boleh tahu masuk siang jam berapa Pak? Jadi di sini kita ada 3 shift Mas Rahmat. Dia bilang gitu. Jadi masuk pagi itu dari jam 9, pulangnya jam 9. Nah kalau masuk siang itu dari jam 12 sampai jam 11. Nah jadi yang shift 3 ini itu dia cuma adanya di hari Jumat sama Sabtu. Itu kita sebutnya bintang. Nah bintang ini dia masuknya jam 4 sampai jam 2. Jam 4 sore, Jam 4 sore sampai jam 2 pagi. 2 pagi. Iya. Oke. Oh begitu Pak. Iya. Oh yaudah Pak. Saya besok datang siang. Ya udah. Pas habis nerima telepon itu, gue nyampe di rumah. Nah kebesokannya gue masuk siang lah. Gue datang ke sana, ketemu sama manajernya, gue interview segala macem, ke dapur, ketemu sama Pak Asep. Jadi Pak Asep itu sebagai kepala dapur. Oke. Kayak gue datang ke Pak Asep, ya kan, ngomong, Pak, saya karyawan baru di restoran ini. Oh yaudah, kalau emang kamu siap kerja sekarang, biarin saya kenalin sama teman-teman kamu. Gue dikenalin sama teman-teman gue yang satu season tuh. Jadi gue kerja itu di dishwasher, Apa itu? tukang cuci piring. Oh. Tukang cuci piring. Nah di season itu ada nih 2 teman gue yang udah duluan kerja di situ. Oke, gue dikenalin. Jadi gue kayak pura-pura nggak kenal lah nih, pura-pura nggak kenal. Dia sosok manggil bang aja gitu. Udah kenalan segala macam, dia kasih tahu kerjanya ini. Oh ya udah. Akhirnya gue ngobrol tuh sama teman gue. Di sini kerjanya gimana? Ya ntar juga tahu sendiri kerjanya kayak gimana. Ayo udah kerja segala macem, biasa, udah tuh enak. Nah pulang gue tetap nanya nih sama teman gue, di sono apaan aja nih? Jadi gue biar besok masuknya enak nih kerjaan-kerjaannya. Oh, lu nanya job desk-nya. Iya, gue nanya sama dia. Nah pas gue nanya itu sama dia nanya nih, lu besok masuk apaan? Lah iya, gue lupa ya, gue bilang gitu kan. Nah, langsung sama dia ditelepon lah nih si Pak Asep ini. Nah kata Pak Asep ini, gue ini masuk pagi besoknya. Lu katanya masuk pagi nih. Oh yaudah, masuknya jam berapa? Pokoknya lu nyampe sono itu sebelum jam 9, dia bilang gitu. Soalnya jam 9 itu harus udah masuk semua. Oh yaudah, terus buat di awal ngapain aja nih? Ntar lu bareng nih sama ini nih temen gue, namanya Acun. Ntar tuh dia yang kasih tahu buat awalnya tuh ngapain aja. Oh yaudah, gampang dah kalau gitu. Coba balik. Nah besoknya nih pas gue nyampe di kerjaan, gue nanya sama Acun, Cun, ini ngapain aja? Ini pertama nih gue kasih tahu nih yang harus dilakuin pertama, nyalain semua panel-panelnya tuh. Panel-panel semua dinyalain, panel udah nyala, pasang gas. Gasnya itu gede, ukuran sekitar tabung 90 kilo, apa yang gede, yang tinggi dah tuh. Gas tinggi. Restoran juga ya. Gas tinggi. Oh yaudah, terus ngapain aja? Ini semua udah kelar nih, segala macem. Nyalain blower nyala, boiler udah nyala semua. Baru udah tinggal nunggu barang datang. Nah nggak lama dari itu barang datang nih. Barang datang, gua langsung ngambil barang, prepare segala macem, prepare kelar, kerjalah kayak biasa. Nah singkat ceritanya, jadi ketika ada anak baru masuk ini, nunggu sampai 3 bulan apa 4 bulan, dia baru dapat jatah untuk masuk sore. Kalau istilah di tempat gue kerja itu disebutnya bintang. Oh, bintang. Nah, jadi bintang ini kita masuk jam 4 sore, pulangnya jam 2 pagi. Okay. Nah, pas ketika teman gue nih, yang udah duluan nih dapat nih dia jatah bintang.
Nah ketika dia dapat jatah bintang, diucapin nih selamat sama anak kitchen tuh semuanya. Diucapin selamat. Diucapin selamat ya kan, set selamat ya lu dapat bintang, selamat ya lu dapat bintang. Gue bingung kan ya, kok diucapin selamat, dia emang kenapa? Kagak tahu, gue juga bingung. Gue juga baru pertama kali nih, dia bilang gitu. Ntar juga lu paling ngerasain, soalnya kan belum 3 bulan, dia bilang gitu. Oh ya udah, pas temen gue udah itu didapet bintang itu, berapa bulan kemudian gue nih giliran gue dapat jatah bintang, diucapin juga. Ya gue penasaran kan ya, kok diucapin selamat dah, emang ada apaan sih? Nggak, selamat aja. Soalnya nih kalau buat orang-orang yang baru dapat bintang itu spesial, soalnya Orang-orang terpilih. bukan orang terpilih, emang udah jatahnya. Spesial, Jadi iya, spesial iya. itu dalam artian ya pokoknya Ada something lah. ada sesuatu. Nah, pas pertama gua masuk malam nih, karena udah masih ketemu nih sama anak-anak yang masuk closing. Pas anak-anak closing udah pulang, baru dah tuh dari awal situ gua baru mulai tahu ternyata ada maksud dari ucapan selamat. Gitu. Nah, pas gua ngeliat nih, disuruh kan ya sama orang kitchen, gas habis. Oke lah, gue ganti nih ke nok gas. Gue ganti ke nok gas, sekalian gue siramin nih. Jadi ketika gas ini yang udah kepake kan karena udah lama nih, dia ngebeku nih gas, ngebeku, ganti ke yang sebelahnya. Nah, gue nyiram nih gas yang begitu, gue sambil gue siramin. Pas gue siramin, gue iseng nih ngelihat ke arah boiler. Cet, gelap amat ini ya, sampai gak kelihatan loh. Kan gue biasanya kalau istirahat itu dari tempat gue nyuci piring, keluar pintu itu langsung ada gas. Nah, di sebelah gas ini ada boiler. Nah, di deretan boiler itu ada kayak kotak gede buat AC mungkin ya. Kotak gede buat AC ada 3 biji. Nah, di sebelahnya itu tempat buat sholat. Buat sholat, buat istirahat, buat tidur segala macem. Pas gue lagi nyiramin, gue ngeliat gelap banget. Cuman ada rasa aneh nih, kenapa pandangan gue selalu pengen kesana gitu. Oke. Untuk ngilangin itu semua, gue terus fokus nih buat nyiramin gas. Pas habis lagi nyiramin gas ini, pas gue pengen masuk ke dalam, tiba-tiba kayak ada yang ngegerem. Sontak gue nengok nih. Pas gue nengok, kagak ada apa-apaan. Karena udah ngerasa merinding, gue masuk nih. Pas gue masuk ke dalam, gue ngobrol tuh sama orang-orang kitchen. Gue nggak nanya apa yang gue alamin. Ngobrol. Tiba-tiba sontak nih, pandangan gue teralihkan ke table cepe. Jadi di table cepe ini dia ada di pojok. Ini table CP ini julukan atau gimana? Table CP ini itu nomor table yang ke-100. Nomor table yang ke-100. Jadi dari meja itu adanya, di meja itu ada 100 meja. Jadi meja tamu itu ada 100. Ada 100. Oke. Ada 100. Nah, pas gua ngeliat itu, kok itu ada perempuan dari tadi nggak ada yang nyamperin. Maksudnya nggak ada yang nyamperin itu kayak teman-teman gue yang jadi waiters ini, kok lu nggak nyervis dia gitu? Apa udah makan? Apa dia lagi nungguin siapa? Iya. Ya bodo amat lah, gue nggak pikirin. Udah tuh lanjut kerja lagi kan. Pulang nih. Dari situ gue pulang. Nah, besokannya gue masuk closing nih. Gue masuk closing barengan sama orang yang masuk bintang yang sebelumnya tuh. Iya. Gue masuk ya kan, ditanya lah sama orang-orang kitchen yang masuk bintang kemarin. Gimana? Kemarin pas bintang, udah kenalan? Sama yang tembel cepek? Hah? Lu ngelihat tembel cepek? Ngelihat bang. Apaan? Mbak Kun kan? Iya. Iya. Terus kalau main di belakang gimana? Di belakang mana?
Itu lu kemarin nyiramin gas kan? Iya bang. Ngelihat nggak? Ngelihat. Ngeliat apaan? Oh, belum kenalan. Dia bilang gitu. Oke. Emang ada apaan? Nggak ada apa-apaan. Ntar juga kalau udah lama di sini dia juga tahu sendiri. Dia bilang gitu. Ah, kagak jelas lu. Bikin nakut-nakutin orang. Kagak, ntar juga tahu. Ya udah, lanjut tuh gue kerja kayak biasa. Singkat cerita, tibalah jadwal gue buat bintang. Nah pas gue bintang ini, orangnya beda lagi nih, orangnya beda. Karena gue masih penasaran ya, sama maksud dari perkenalan itu, gue masih mikir nih, emang apa bener yang diomongin orang-orang? Ah, bodo amat lah. Gua nggak terlalu peduli, yang penting di sini gua kerja. Karena memang pada saat itu kondisinya lagi rame. Jadi setiap posisi gua bintang ini selalu di malam minggu. Bintang ini malam minggu. Malam minggu itu kan kebetulan di malam itu lagi ada event juga di gedung itu. Oke. Lagi ada event. Jadi kondisinya di malam itu juga lagi rame. Gua nggak terlalu fokus sama hal-hal yang kayak gituan. Sampai di mana kejadian lagi lah gas habis. Oke. Kejadian lagi gas habis, gue pindahin ke nok gas, tetap nyiramin seperti biasa. Oke lah, nggak ada apa-apa di situ. Nah pas gue lagi agak senggang nih di season gue nggak ada kerjaan, gue main dah nih ke area kitchen. Gue main ke area kitchen. Terus di situ kan juga karena orangnya sedikit ya, ngobrol juga nggak terlalu kenceng lah, ngobrol. Sontak gue denger di area kitchen itu ada suara anak kecil ketawa. Suara anak kecil ketawa. Pas gue nengok, terus gue ngeliat ke depan, nggak ada anak kecil satupun. Nggak ada anak kecil. Nah yaudahlah, mungkin cuma perasaan gue aja. Gue terus ngobrol tuh, gue ngobrol. Cuman yang anehnya ini, ekor mata gue ini ngeliat ada anak kecil lari. Oke. Di area kitchen. Lari, set, kenceng tuh. Pas gue nengok, nggak ada. Nggak ada. Mungkin karena udah malam juga kan, capek. Nah yaudahlah, nggak terlalu mikirin banget. Udah tuh, kelar kerjaan, closingan. Karena area kitchen udah kelar duluan nih buat closingan, buat balik. Nungguin lah di area buat absen. Sekalian nungguin buat anak-anak servis juga pada kelar. Gue jalan nih buat duduk di ruangan yang dimana itu ada table cepet. Iya. Pas gue duduk, tadinya kan gue ngebelakangin table cepet, ngadep ke arah kitchen, duduknya begini. Terus tiba-tiba gue penasaran, kayak ada yang manggil, mas. Pas gue nengok, nggak ada siapa-siapa, kosong. Di situ juga anak-anak yang tadinya anak-anak servis yang di depan ini udah pindah ke depan. Gue dipanggil, lu mau balik nggak? Kalau mau balik, buruan absen. Ya udahlah, gue bangun. Pas gue mau keluar ruangan itu, gue nengok, ada dong. Apa tuh bang? Mbak Kunnya, Kuntilanaknya ada. ada lagi. Cuman gue nggak ngelihat, dia nggak madep ke arah gue ya, ngebelakangin gitu. Ngebelakangin. Cuman kalau dilihat dari gestur rambutnya nih, lurus bang. Oh, Lurus. Kayak, kan kalau yang sebelumnya nih biasanya kan berantakan. Yang kita tahu pun kan rambutnya berantakan. Ini mah lurus, rapi rambutnya. Kayak seolah-olah tuh kayak perempuan, rambutnya panjang, ya pakai bersih. Seolah-olah tuh bersih. Enggak kayak pengetahuan kita pada umum tuh sosok kuntilanak tuh kayak gimana. Iya. Ini mah rapi dia. Bajunya kayak gimana bang? Bajunya bersih, putih bersih. Oke. Nggak ada kayak corak tanah, darah gitu, nggak ada.
bersih. Karena gue takut juga kan ya, takut, kaget, gue buru-buru tuh. Terus kayak teman gue yang udah lama di situ, udah santai aja, nggak usah mikirin yang gitu-gituan. Iya bang, udah gue absen, pas nyampe di luar tuh, pas mau ke parkiran, dia nanya, kalau lu ngelihat yang di table cepet, udah lu nggak usah lu peduliin, dia bilang gitu. Memang itu dia udah pasti ada, setiap malam tuh udah pasti ada. Bahkan kita pun dari awal juga kayak kaget, kok itu udah setiap malam ada terus. Memang pada dasarnya tuh selalu ada di situ. Oh, memang standby di situ. Standby di situ. Nggak pernah nih besoknya nih lu ngeliat di table cepet, terus besoknya lagi dia pindah. Nggak bakal begitu. Selalu di table cepet. Selalu di situ. Oke. Nah terus gue nanya nih sama dia. Terus di situ kalau suara anak kecil gimana bang? Suara anak kecil? Iya. Lu nggak usah dengerin itu mah, cuman pikiran lu aja. Dia bilang gitu. Oh ya udah. Karena ibaratnya mereka juga udah nggak terlalu itu, gue juga mikir yaudahlah biasa aja. Memang pada awalnya gue ngajak kerja kan. Ya udah tuh kerja, balik. Nah pas besokannya gue masuk closing. Nah closing gue ini enak nih. Dari sekian lama gue kerja itu, gue ketemu nih sama teman gue satu shift. Berangkat bareng, pulang bareng nih. Sama teman-teman rumah gue. Berangkat bareng, pokoknya di sana bercanda-canda dah. Nah gue bilang sama teman gue, gas habis tuh. Yaudah, lu siram tuh gas. Terus lu pindahin dulu, baru lu siram. Oh yaudah ya. Gue siram nih gas. Gue siram. Di situ lagi-lagi gue denger suara orang ngegerem. Gitu. Terus gue kaget kan ya. Gue buru-buru langsung masuk. Lu di gantian nyiramin gas. Lu emang kenapa? Kagak apa-apa. Biar gue yang di depan aja. Gue bilang gitu. Oh ya udah. Teman gue gantian nih yang nyiramin. Nggak lama dari dia nyiramin, dia masuk juga. Terus gue tanya, lu kenapa? Kagak apa-apa. Bohong lu. Beneran kagak apa-apa. Digeremin kan lu? Gue bilang gitu. Kalau tau udah sama bego. Gue juga dia sama. Gue juga kenapa gue nggak mau lama-lama nyiramin. Gue digeremin. Lu udah berapa kali digeremin? Gue bilang gitu kan. Gue baru pertama kali. Perdana. Teman gue itu baru pertama kali. Oh lu serius? Iya. Nah terus teman gue nanya, lu udah berapa kali? Gue udah 2 kali. Gue bilang gitu. Yang pertama pas gue bintang. Iya. Pas gue lagi nyiramin juga tuh, gue digeremin. Itu apaan? Gue bilang gitu. Tahu dah itu apaan. Mungkin security kali. Jadi posisi restoran gue itu bersebelahan sama hotel. Hotel itu di samping restoran gue itu ada pos buat security. Security kali yang ngerjain. Iya kali ya, security iseng kali. Jadi gue nggak mikir aneh lah. Pikiran gue itu security aja udah. Ya udah tuh kayak biasa, cuman itu doang. Akhirnya balik nih. Singkat cerita, dimana gue ini masuk closing, cuman bertepatan sama ulang tahun restoran gue. Ulang tahun restoran gue. Rame dah tuh, di situ juga sampai ada big boss yang punya itu datang. Kebetulan itu full table. Bos gue dateng, tiba-tiba langsung full table. Terus gue ngeliat ramai banget ini. Gue baru pertama kali ngeliat itu restoran segitu gedenya sampai full table. Udah begitu, pas gue lagi ke toilet, gue sampai ngeliat ada yang waiting list juga. Sampai waiting list. Gue mikir, buset, edan nih tempat. Kurang ramai apaan ini? Pas gue habis kelar buang air kecil, gue balik lagi. Itu yang namanya orderan masuk tuh nggak berhenti. Bunyi. Bunyi terus ya kan. Terus gue kata, gue kerjanya mah entar nih kalau ini udah kelar. Masa kan kalau di cuci piring kan kerjanya terakhir. Kalau habis pada makan ya kan gue baru kerja. Jadi pas itu lagi pada ribet tuh, gue yang di bagian poster ini bantuin lah ke depan buat nyiapin juga, karena mereka kan sibuk tuh, hampir nggak kepegang juga tuh preparean. Bantuin itu semuanya, bantuin. Udah nih, yang masak udah kelar.
Gue cabut nih, balik lagi ke tempat cuci piring. Nungguin piring biasa, nyiapin tenaga. Sambil nyiapin tenaga, ada yang ada yang begitu, kaget dong gue. Apaan tuh? Pas gue nengok, gue langsung nengok ke boiler dong. Ya kan, gue keluar dari washer, gue nengok boiler, nggak ada ya kan. Pas gue nengok ke kiri, bang, kaget gue. Security. Gue kata, ngapa pak? Ya kan, minta teh. Lupa kagetin gue aja. Gue kaget kan, parno gue ya. Gue parno kan, minta teh. Iya, udah bentar ya. Soalnya lagi ada bos. Gue bilang itu kan, lagi ada yang punya. Oh udah, ntar kalau udah dapat, gue panggil. Oh iya. Ya itu kan nyolong-nyolong tuh minta teh. Nyolong dapat tuh langsung gue kasih, pak. Nih ya kan, gue bilang sama dia, lain kali jangan satu-satu, apa kaget gue bilang itu kaget. Lu emang apa kaget ya, orang namanya juga kaget pakai nanya kenapa. Yaudah ya, makasih ya. Yaudah iya, langsung tuh kerjaan gue banyak. Itu yang namanya bak buat piring tuh. Tempat gue ini dibilang gede mah enggak, cuman panjang. Panjang. Bak piring ini sampai letter L, ditambah dari depan buat masukin ke belakang ini bak numpuk. Sampai mau ribut gue sama anak depan. Anak depan ini karena emang buat masukin bak ini penuh, dia teriak, bak tarik. Iya sabar. Nuangin, tarik. Nggak putus-putus nih kerjaan gue. Masih teriak ya kan. Bak tarik. Bangsat. Sabar. Ini kerjaan gue banyak banget. Gue bilang gitu. Ntar juga ditarik. Udah tarikin dulu. Gue tarikin dulu aja nih ya kan. Itu mah bangsa 30 mah lebih. 30 bak. Lebih. Dan lu sendiri? Bertiga. Oh, bertiga. Gua satu sesi itu bertiga malam itu. Udah tuh. Nyuci. Kelar lah nih kerjaan. Kepala dapur gua pas udah habis closing ya kan, sebelum balik kepala dapur gua ngomong nih. Datang ke washer, dia ngomong, "Di sini saya boleh minta tolong nggak?" "Minta tolong apaan, Pak?" "Nyiramin arak." "Hah? Arak?" "Iya." Gue nanya, "Arak apaan, Pak?" "Nggak tahu nih. Nih araknya begini nih, ya kan. Kalau kita bilang sih arak macan. Enak nggak, Pak?" "Ya nggak tahu. Saya mah belum pernah nyobain." "Emang buat apaan?" Nyiramin apaan?" "Nyiramin sudut-sudut." "Lah kok pakai arak?" Gue mikir gitu kan, kok pakai arak? Akhirnya kepala chef gue ngejelasin. Jadi di sini setiap setahun sekali ketika hari jadinya ini tempat, ya kan, dia selalu nyiramin arak. Dan katanya itu araknya itu istilahnya kalau buat orang-orang kita ini sajen. Sajennya berupa arak. Nah nyiramin ini kemana aja, Pak? Sudut-sudut yang ada di restoran, pokoknya setiap sudut lu siramin aja dah. Nggak usah banyak-banyak, yang penting itu sudut kesiram. Oh, ya udah. Ini doang kan? Ya enggak. Sampai di belakang. Sampai area boiler tuh, sampai sama buat istirahat, disiramin juga. Ah yakin sampai sono? Ya emang bener. Karena gua nggak mikir yang aneh-aneh, gua mikirnya, ya nyiramin paling nggak nyampe setengah botol. Gue pindahin nih, sebelum gue nyiramin, gue pindahin ke botol air mineral nih, yang 360 ml, yang kecil. Gue pindahin, pas udah gue pindahin, udah. Nyiramin kapan? Ntar kalau anak depan udah kelar. Cuman kalau buat sekarang, siramin aja dulu nih dapur. Oke. Sekarang nih, iya. Gue siramin tuh, dari urutan depan, dari area front kitchen, gue siramin sudut-sudutnya semuanya. Siramnya area bar, area kitchen, baru nih area dapur. Area depan. Sudutnya. Depan kan nggak banyak sudutnya ya. Dikit gue siramin. Gue nggak lewatin table cepek nih. Gue muter lagi, Bang. Gue muter. Daerah table cepek nggak lu siram? Gue siram, cuman terakhir. Oh iya. Cuman terakhir nih. Gue siram. Nah, pas lagi gue mau nyiramin di table cepek, tangan gue nggak kesiram, Bang. Nggak bisa nyiramin. Kayak kaku. Di situ gue karena masih parno dengan si table CP ini, gue nunduk kan ya. Cuman di saat gue nunduk ini, gue sedikit ngeliat
Itu ada. Kali ini bang, penampakannya cantik banget. Oke. Cantik banget. Karena gue mikirnya cantik, gue berani dah nih. Gue ngucapin bismillah, gue siramin. Cuman pandangan gue nggak bisa teralihkan nih, fokus ke dia. Cantiknya itu dia perawakannya none Belande. Iya. Kayak gitu. Pokoknya cantik banget, rambutnya panjang, kulitnya putih bersih. Nggak pucet. Nggak Kayak orang pucet. normal. Kayak orang normal. Gue siramin aja, gue siramin. Pas udah gue siramin, udah tuh. Gue muter nih ke area washer tempat gue. Gue siramin. Terus area gas juga gue siramin. Pas gue ngelewatin area boiler nih, gue mau nyiramin yang di ujung. Itu karena memang posisinya gelap dan malam juga. Itu gue ngelihat sosok tinggi gede bang. Sosok Tinggi gede. Jadi area boiler ini kan ditutupin kayak kanopi gitu tuh. Iya. Tutupin kayak kanopi biar nggak kehujanan. Itu di pojokan boiler itu orang juga nggak bisa masuk ke sono karena itu mesin semua kan. Iya. Nggak bisa masuk. Gue ngeliat sosok tinggi gede. Cuman karena gue jalan posisi gelap nggak terlalu fokus ke situ. Cuman itu yang gue liat tinggi gede. Kalau di malam-malam biasanya gue ngeliat itu bukan, nggak ada bayangan ke sana. Nggak ada bayangan. Gue jalan nyiram ke sono. Lagi-lagi pas gue nyiramin, gue digeremin. Oke. Gue digeremin lagi. Nah pas gue abis nyiramin yang di sana itu, gue masuk nih, pengen masuk ke area washer, tiba-tiba tangan gue kelepak bang, begini. Itu bener-bener gue ngerasa anak kecil bang, bener-bener anak kecil lari dari luar nih ke dalam, Nabrak tangan lu. nabrak tangan gue, lari. Kalau dibilang transparan enggak, bener-bener anak kecil. Cuman perawakan anak kecil ini bukan tuyul ya kan. Kalau tuyul yang kita tahu dia botak, Iya. cuman pakai popok. Ini enggak, dia pakainya rapi, rambutnya pendek. Rambutnya pendek. Kayak orang lah ya. Kayak anak kecil pada umumnya. Umur 4 tahun lah. Umur 4 tahun dia lari, ya kan. Set gue disitu langsung kayak, wah udah lemes banget, gue udah lemes ya kan. Kayak udah, gue mau jatuh cuman gue pegangan pintu. Ini langsung gue nyoba aja tuh, gue paksain buat balik lagi ke kitchen kan. Pas udah nyampe di kitchen, gue, kenapa lu? Set gue lemes banget bang. Lemes kenapa? Gue ditabrak tadi. Tabrak apaan? Sama anak kecil. Udah tenang. Langsung lah. Tiba-tiba pas gue ngomong begitu, Pak Wito dateng. Pak Wito ini siapa? Pak Wito ini dia kepala dapur buat di front. Leader front lah dia. Oke. Leader front. Tiba-tiba dia dateng. Sabar Le, dia bilang gitu. Itu anak kecil emang iseng, dia bilang gitu. Cuman dia nggak ganggu, dia cuman jalan, cuman kayak lari-larian doang. Lah emang kenapa Pak? Soalnya itu bocah juga sempet pengen saya tangkep. Lah kok bisa? Iya jadi pas saya waktu lagi bintang, ini dia mondar-mandir terus. Saya jengkel, saya kejar, tiba-tiba dia hilang tuh di kitchen, nembus tembok, udah nggak kelihatan lagi tuh dia. Nembus tembok. Di situ gua, wah, berarti itu bocah emang bandel banget ya. Ya emang begitulah. Jadi kamu kalau di sini tuh nggak usah takut. Di sini tuh mereka nggak pada ganggu. Mereka tuh memang nongolin, cuman nggak ganggu. Gua nggak ngomong sama yang gua tahu di boiler nih. Gua nggak ngomongin kan, karena gua juga di situ masih samar-samar. Takutnya gue dikata apa kan, udah biarin dah. Udah kelar itu, udah tuh gue balik. Seneng nih gue. Bukannya takut, gue seneng. Kenapa? Karena gue kan dapat minum nih. Iya, dapat arak. Gue dapat arak. Gue balik ya kan, set. Biasa nih nongkrong dulu nih di parkiran. Nongkrong di parkiran. Teman gue ada yang nyeletuk. Mana apanya? Araknya. Gue keluarin nih, ya kan. Minum dah tuh. Minum. Cuman gue nggak banyak. Gue cuma nyobain doang. Wah nggak tahu rasanya udah parah tuh. Nggak keminum akhirnya.
Yang minum teman-teman gue doang. Baliknya dan besoknya gue mau kerja, gue nggak kerja bang. Kenapa bang? Badan gue drop. Dibilang demam sih nggak demam, cuma kayak lemas banget badan gue, bener-bener nggak bisa bangun. Akhirnya gue nelpon nih ke kepala dapur gue nelpon, Pak saya izin, hari ini saya nggak bisa masuk. Oh ya udah nggak apa-apa. Kok jawabannya nggak, lu kok di situ gue mikir kok nggak ada pertanyaan lain, kok Biasa aja. kok biasa aja. Ayolah bodo amat lah, gue nggak usah pedulin itu ya kan. Gue istirahat. Akhirnya udah enakan. Besokannya ketika gue masuk pagi, gue masuk nih besokannya, gue masuk pagi, opening segala macem. Nah pas Pak Asep ini masuk, dia kan closing Pak Asep ini. Pas gue mau istirahat dia negor ya kan, gimana badannya? Udah enakan. Udah Pak, udah enakan. Hebat, udah bisa langsung enakan. Lah emang kenapa? Enggak apa-apa. Terus gue pas jalan mau istirahat gue mikir, kok Begitu pernyataannya. begitu dia ngomongnya? Emang ada apa nih? Gue kan istirahat sama teman gue nih yang udah orang lama ya. Gue nanya, lu denger kan tadi Pak Asep ngomong apaan? Iya, gue denger. Itu maksudnya apaan? Diceritain lah nih sama dia. Oke. Jadi kalau misalkan setiap orang yang abis nyiramin itu, dia pasti nggak masuk 3 hari. Lah emang kenapa? Badannya pasti drop. Kok bisa? Gue juga nggak tahu. Soalnya gue belum pernah dibilang gitu. Gue cuma denger ceritanya doang. Begitu. Oke. Ya, akhirnya gue istirahat segala macam. Gue masuk lagi nih. Gue pengen nanya Pak Asep nggak ketemu. Karena dia langsung keluar tuh. Udah lah, gue nggak usah pikir, gue nggak usah nanya-nanya lagi lah. Gue kerja kayak biasa. 2 hari kemudian gue masuk siang nih, masuk closing. Nah pas gue masih closing itu, gue lagi kerja, tiba-tiba Pak Asep datang nih ke sesi gue. Dia nanya, nanti malam siapa yang mau lembur? Gue nanya, emang ada apaan Pak? Oh nanti malam mau ada teknisi datang buat ngebersihin exhaust. Emang sampai jam berapa? Ya paling nggak lama lah, sampai jam 1 juga udah kelar. Itu lembur ada hitungannya nggak? Ada, tenang aja. Per jamnya berapa? Per jamnya 25. Oh, pikir gue lumayan nih, per jamnya 25. Sampai jam 1 kan gocap. Nggak lama juga lah. Yaudah Pak, saya mau. Tapi nemeninnya nggak sendiri kan? Nggak, ntar ada anak depan laki-laki. Dia bilang gitu. Oh ya udah, saya mau. Yaudah bener mau? Iya. Yaudah ntar biar gua tulis nih di formnya buat surat jalan ke security. Ah yaudah. Nah pas udah closingan nih segala macem, yang lain udah balik, gue dibilangin apa Asep, ntar lu kalau yang lain udah balik lu jangan absen dulu, absennya ntar pas lu udah mau pulang nih, pas udah kelar nemenin. Oh yaudah ya gampang. Yaudah tuh, yang udah balik gue nyantai nih, duduk. Nggak lama kemudian teknisi dateng, dia nanya, Mas, ini yang nemenin siapa aja? Saya Pak, berdua nih sama dia. Namanya Andi. Oh yaudah, ntar temenin saya mau ke atas. Oh yaudah saya mau ngambil tangga dulu nih di samping. Dia ngambil tangga di samping, dia mulai deh tuh naik ke atas. Gue mau nemenin dia doang nih, berdua nih di bawah. Gue ngeliatin aja, gue lagi ngobrol asik-asik. Tiba-tiba dia teriak nih dari atas, Mas, tolong ambilin obeng dong warna merah di tas. Yaudah, karena gue dengar suara begitu kan, gue ngambilin nih obeng. Gue ngambil obeng, gue sekalian minjem setter, gue naik ke atas, gue senterin. Pak, ini obengnya. Hah? Obeng apaan Mas? Lah, kan tadi Bapak teriak minta ambilin obeng. Ah, enggak, saya nggak teriak apa-apa. Orang peralatan udah saya bawa semua. Lah, terus siapa tadi yang teriak? Ah, perasaan Mas aja kali. Akhirnya gue langsung turun tuh. Gue turun, gue nanya lah sama temen gue. Lu tadi denger kan si Bapak minta obeng? Iya. Emang kenapa? Katanya dia kagak minta obeng. Ah, yang bener lu. Iya. Lah terus tadi itu suara siapa? Yang mana gue tahu. Mau tanya dia kagak minta apa-apa. Ya udahlah, biarin. Nih, kita temenin aja tuh. Nah pas dia nemenin itu, tiba-tiba dia nongol nih.
Mas, kaget gua. Palanya doang yang nongol ya kan. Mas, set gua kaget. Wah, apaan? Tolong nyalain dong tuh. Apa? Kenok yang di boiler. Ah, nyalain. Iya. Oh ya udah. Gue minta temenin nih sama teman gua. Ayo temenin gua ke belakang. Udah lu sendiri aja. Ntar kalau buat apa? Nyampein ini si bapak gimana? Ya udah, gua yang ke belakang aja. Gua bilang itu kan gua nyampe ke belakang. Sebelum gua ke belakang ini, gua kan ngelewatin disposer tuh. Iya. Pas gua mau masuk disposer, gua ngeliat nih bang, di pojokan sosok tinggi gede, tingginya itu palanya dia nyampe nyentuh atap, nyentuh plafon. Wujudnya itu dia jarinya panjang bang, jarinya panjang, terus matanya merah, berbulu. Apaan tuh? Gondoruo mungkin ya. Emang gondoruo bang itu. Gondoruo. Di situ gua kaget bang, nggak bisa jalan. Cuman temen gue ini yang nungguin ini nih, kok gua nggak ada suara. Gua nggak bisa ngomong apa-apa bang. Diem aja kayak matung. Diem. Temen gue langsung teriak, "Woi, lu ngapain?" Di situ baru gua Sadar. bisa gerak. Gue langsung nengok sini. Kagak apa-apa. Pas gue ngeliat lagi, nggak ada apa-apa tuh. Udah nggak ada, hilang. Nah gue nyoba buat ke boiler. Akhirnya gue puter tuh kenoknya. Gue buru-buru nih. Pas gue pengen masuk lagi, digeremin lagi gue. Makin jadi gue lari. Gue buru. Lu ngapa? Agak apa-apa. Iseng gue. Kata gitu aja. Gue bilang, "Pak udah no." "Oh yaudah, tungguin mas." "Berapa lama nungguinnya?" "Enggak, sebentar." Jadi tuh gue ngobrol lagi. Nggak taunya gue lembur itu nggak nyampe jam 1. Lebih dari jam 1. Oh, lebih lama. Nggak taunya gue kelar itu jam 3. Gue kelar jam 3. Nah akhirnya gue nunggu itu udah kelar tuh. "Mas, udah. Tolong ditutup lagi ya kenoknya." "Yuk, temenin gue." "Emang apa?" "Udah, temenin." "Yaudah yuk." Akhirnya gue temenin tuh sama dia. Gue ditemenin sama teman gue. Gue buru-buru tutup. Udah tuh gue tutup. Nggak, gue cabut. Gue absen, gue cabut. Nah besokannya gue libur nih. Singkat cerita, ketika gue masuk bintang, gue ngobrol nih sama security yang waktu itu minta security hotel. Udah tua sih dia, aki-aki. Gue manggilnya kan Babe. "Be, gue mau nanya nih." "Nanya apaan?" "Kok selama gue di sini, gue selalu ngeliat yang aneh-aneh dah." "Yang aneh gimana?" "Iya, gue ngeliat sosok perempuan, gue ngeliat sosok anak kecil, sampai yang parahnya lagi nih Be, gue sampai ngeliat gondoruo Be." "Oh, gondoruo?" "Iya." "Lu emang gak usah heran." "Emang kenapa Be?" "Jadi begini, ketika ini tempat baru jadi, ya kan, di hotel yang gue jaga ini ada kejadian satu keluarga mati bunuh diri. Bunuh dirinya gimana Be? Dia lompat dari lantai 16. Anjir. Itu semuanya. Jadi dari anak, ibu sama bapaknya mati. Nah, kalau dari gua nih security hotel sama security tempat lu kerja mah udah biasa lah. Nemuin hal kayak gitu. Udah nggak terlalu itu banget. Udah nggak kaget. Kok bisa Be jadi setan begitu ya? Gua kagak tahu dah kalau kayak gitu. Cuma kalau lu ceritanya kayak begitu mah, gua udah nggak heran. Soalnya ya jangankan lu, gue yang tiap hari jaga malam aja gue udah pasti ngeliat itu sosok. Dibilang gitu. Memang pas selalu nongol ya Bang? Selalu nongol. Cuman security itu bilang pun, dia mah emang gak ganggu, dia cuma nongolin doang. Cumannya Be kan gue takut. Setiap gue nyiramin gas, gue digeremin. Emang begitu. Ya kan ntar juga kalau udah kebiasaan juga udah gak mikirin kayak gitu, ya udah kayak biasa aja.
Berarti udah jadi rahasia umum di sana bang ya? Udah jadi rahasia umum. Nah pas habis kayak gitu, karena emang dasarnya penakut ya, mau dibiasain kayak gimana juga bawaan gue parno. Akhirnya karena gue emang udah nggak nyaman, gue mutusin buat resign, Cabut akhirnya. cabut dari kerjaan itu. Sebenarnya bukan dibilang kerjaan yang nggak enak, tempatnya angker, enggak, karena gue ini parnoan orangnya. Suges jadinya. Iya, bahkan di siang pun gue kayak kelingak-kelinguk gitu. Jadi kayak gitu bang, pengalaman gue selama kerja di restoran. Oke Bang Bogel, dari cerita lu ini nih gue bisa narik kesimpulan berarti memang sosok-sosok yang ada di situ selalu eksis bang ya? Selalu nongolin. Selalu nongol ya? Dan hampir semua karyawan juga ngalamin tuh hal yang sama ya? Bukan hampir, semua karyawan. Pasti itu ya Pasti. semuanya. Oke bang, gue ada beberapa pertanyaan sih bang, lebih tepatnya yang pengen gue tanya nih mengenai si restoran lu ini. Yang pertama, kan bisa tadi lu sempat bilang kalau di restoran itu setiap tanggal jadi, setiap di hari dimana tuh restoran dibuka, itu selalu ada ritual nyiramin arak. Nah kalau boleh tahu itu asal usul dari ritual seperti itu dari mana bang? Kalau dari yang gue tahu sih bang, itu karena memang restoran Cina ya, dan yang punya pun dari sana. Ya mungkin itu kepercayaan mereka ya. Oh, iya. Jadi sebagai sajen lah, sebagai sajen dari kepercayaannya dia gitu. Karena kan kalau di kita sendiri kan, ya, di Indo sendiri kan lebih ke bunga 7 rupa, iya. kemenyan segala macem. Mungkin kayak mereka sana tuh mikirnya, setan udah biasa, bikin mana doyan. Iya. Yang dikasih arak nih aja biar kayak gontai gitu. Berarti memang lebih ke kepercayaannya mereka. Kepercayaannya mereka. Itu ya. Nah, sama satu lagi nih bang, pertanyaan terakhir yang gue pengen tanyain. Pada saat lu kebagian jatah nyiramin arak itu ya, di tepat di tanggal harinya jadi tuh restoran, lu kan sempet nyiram ke deket table 100 nih bang. Yang dimana setelah itu kan lu ngelihat sosok wanita yang bisa dibilang mungkin Kunti menyerupai ya bang ya. Emang Kunti? Iya maksudnya lebih ke, cuman yang lu lihat pada saat itu kan cewek, cakep. Nah setelah lu siram itu reaksinya gimana tuh bang? Dia nggak ada reaksi apa-apa ya. Memang dia madep ke gua nih. Cuman tatapannya ini nggak natap ke gua, kayak orang nunduk. Nunduknya tuh nggak nunduk begini, rambutnya pun nggak ke depan, rambutnya tetap ke belakang. Cuman nunduk begini. Ya kalau nunduk begini berarti kan gua bisa ngeliat nih full wajahnya. Cuman tatapannya nggak, matanya dia nggak ke gua. Gitu, nggak ada reaksi apa-apa, dia cuma diem. Duduk, diem, udah. Kayak orang lagi fokusnya diem begini. Lo mau nyiram kayak gimana juga, dia diem tetap gini. Itu bajunya cantik, benar-benar cantik. Ya andai aja ya bang ya, semua setan yang ada di Indo kayak gitu. Kalau dari gua nonton film-film sih paku, ya kan? Cakep tuh jadi orang. Cakep kali kalau jadi orang mah itu dia. Aslinya cakep. Lu nggak ada rencana buat mantek? Gue kan nggak bawa paku sama palu, bingung jadinya. Kalau bawa manteknya nyari paku dulu, ntar nggak ada. Bisa langsung dijadiin bini gitu. Ntar nggak sengaja kecabut, bingung. Iya bingung ya. Oke Bang Bogel, sama satu lagi aja deh bang ya. Yang gue mau tanya ini bang. Setelah lu nyiram, lu bilang lu sempet sakit. Nah itu yang lu rasain tuh sakit normal atau susah sakit yang sebelumnya nggak pernah lu rasain? Kalau sakit-sakit yang selama ini gue alamin, kayak demam. Demam ini kan gue masih bisa bangun, ya kan. Cuman ini gue dibilang demam, nggak demam, tapi nggak bisa bangun. Badan nggak panas, nggak apa, cuma kayak lemas banget. Kayak energi lu tuh abis kekuras banget. Lemas gitu. Banget. Dan kan tadi gue juga sempat cerita, kalau orang yang memang abis melakukan kayak ritual kayak gitu, dia pasti 3 hari pasti nggak masuk. Iya. Dan sampai kepala dapur gua ngomong, hebat banget tuh, kuat, udah bisa langsung masuk. Itu sih mungkin karena memang fisik dia juga lebih fit daripada yang lain ya, bisa dibilang kayak gitu bang. Oke Bang Bogel, terima kasih banyak ya lu udah mau bercerita di sini lagi ya. Siap bang, santai.
Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi gue juga mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Oke, gue rasa cukup. Akhir kata, gue Ref Dikul dari Penatua dan Bang Bogel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.